Assalamualaikum warga seluruh Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Sosialisasi Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Kota Serang, Rabu 1 November 2023. Permendagri tersebut merupakan pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024, sehingga program yang direncanakan menjadi terukur sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Sosialisasi ini dihadiri seluruh perwakilan dari 8 kabupaten kota se-Provinsi Banten, bertindak sebagai narasumber analis keuangan pusat dan daerah Kemendagri Hilman Rosada. Virgoyanti mengatakan, sosialisasi Permendagri tersebut merupakan bagian implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Virgoyanti mengungkapkan, dengan Permendagri itu seluruh pemerintah daerah sudah mempunyai panduan dalam penyusunan APBD 2024. Sehingga program yang akan direncanakan semuanya menjadi terukur sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar lantik Iwan Kurniawan sebagai penjabat Bupati Lebak. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar atas nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Iwan Kurniawan sebagai penjabat Bupati Lebak. Pelantikan dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang, Jumat 3 November 2023. Pelantikan ini digelar bersamaan dengan pelantikan penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Lebak serta serah terima jabatan Bupati Lebak periode 2019 sampai 2024 kepada penjabat Bupati Lebak dan Ketua TPPKK Kabupaten Lebak periode 2019 sampai 2024 kepada penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Lebak. Iwan Kurniawan saat ini menjabat sebagai Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Al-Muktabar menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya dan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 yang selama hampir 10 tahun ini banyak mendapatkan capaian-capaian positif. Beberapa capaian itu menurutnya harus terus ditingkatkan bersama untuk terus menggiatkan pembangunan yang dinamis dan terus berkembang. Sambut Duta Besar Jepang, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar suguhkan sate bandeng, rabek, dan sop ikan. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen Kiai Hadi Syam nomor 5 Kota Serang, Rabu 3 November 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kanasugi Kenji disuguhi makanan khas Banten yaitu rabek, sate bandeng, dan sop ikan. Al-Muktabar mengatakan pihaknya menerima kunjungan kerja Duta Besar Jepang untuk Indonesia sebagai hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang selama 65 tahun ini. Selain melakukan kunjungan kerja, Kanasugi Kenji dalam waktu dekat akan berpindah tugas menjadi Duta Besar Jepang untuk China. Maka kunjungan tersebut juga bagian dari perpisahan. Pada kesempatan tersebut, Al-Muktabar juga mengenalkan makanan tradisional khas Provinsi Banten, yakni rabek, sate bandeng, dan sop ikan kepada Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji. Kanasugi pun menikmati seguhan makanan khas Banten tersebut. Kanasugi mengaku senang dan menyukai makanan tradisional Banten tersebut. Undang-Undang ASN memberikan kabar baik bagi para pegawai honorer. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Kebutuhan ASN tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB di Hotel Sahid Jakarta, Senin 6 November 2023. Kegiatan itu dilaksanakan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi akhir bulan Oktober 2023 lalu. Virgoyanti berharap dengan adanya Undang-Undang ASN yang baru itu bisa memberikan kabar baik bagi pegawai non-ASN atau honorer di Provinsi Banten, terutama mereka yang sudah terdata dengan pengabdian yang sudah bertahun-tahun. Saat ini pemerintah Provinsi Banten masih menunggu aturan teknis dari turunan undang-undang tersebut, yakni peraturan pemerintah yang belum terbit. Namun yang jelas dengan adanya undang-undang yang baru ini bisa memberikan kepastian bagi para pegawai honorer di Provinsi Banten.
Reformasi birokrasi tematik berdampak, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar salurkan ratusan bantuan sosial. Di momen hari ulang tahun ke-23 Provinsi Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar bersama seluruh kepala OPD dan unsur Forkopimda menyalurkan ratusan bantuan sosial ke ribuan masyarakat Kabupaten Serang. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Geria Balai Amung, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Minggu 5 November 2023. Bansos itu diberikan dalam rangka ekspedisi birokrasi tematik berdampak pada program penanganan kemiskinan ekstrim, serta sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7% pada 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dikatakan Al-Mukhtabar, bangsa Indonesia mempunyai budaya semangat gotong royong yang tinggi, sehingga dengan kebersamaan yang terjalin itu, berbagai persoalan besar akan terasa ringan dan mudah diselesaikan. Penjabat Sekda Banten Virgoyanti menambahkan, seluruh OPD di Provinsi Banten terus bersinergi bersama stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui program-program bantuan dan pemberdayaan sosial, salah satunya dari Dinas Sosial Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar berangkatkan ekspor daun talas beneng ke Amerika Serikat. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar memberangkatkan pengiriman ekspor cacahan daun talas beneng ke Amerika Serikat. Ekspor yang dilakukan oleh CV Unit Talas Beneng itu dinilai turut memberikan nilai tambah bagi para petani talas beneng. Talas beneng merupakan komoditi yang punya masa depan jauh dan luas, kata Al-Mukhtabar di pengolahan talas beneng CV Unit Talas Beneng di Kelurahan Gelam, Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin 6 November 2023. Dikatakan Al-Mukhtabar, pemerintah Provinsi Banten terus mendorong produk pertanian untuk terus dikembangkan menjadi produk ekspor. Segala potensi pertanian yang ada pun akan dikembangkan. Talas beneng komoditi yang dikembangkan pertama kali di Provinsi Banten. Talas beneng menghasilkan daun dan umbi yang bisa menjadi bahan pangan pengganti beras. Nah, warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.